Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, subuh hari ini kita sampaikan hadis-hadis tentang betapa luar biasa pentingnya melakukan sholat sunat 4 rakaat sebelum sholat asar. Mungkin jarang di antara kita yang melakukannya, tapi ternyata banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan betapa pentingnya sholat sunat 4 rakaat sebelum melaksanakan sholat asar. Waktunya setelah masuknya waktu asar atau setelah azan menjelang dilaksanakannya sholat asar. Walaupun ini bukan merupakan sholat sunnah muakkadah, tapi dalam hadis-hadis Nabi disebutkan betapa besarnya keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan sholat sunat 4 rakaat sebelum asar. Apalagi waktu asar itu waktu berkumpulnya para malaikat. Malaikat malam, malaikat siang. Artinya malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga mengurus waktu malam dan semua yang terjadi pada waktu itu, dan malaikat yang ditugaskan mengurus urusan waktu siang berkumpul sipnya pada waktu asar. Ada dua waktu asar dan waktu subuh. Nah, dalam hadis ini diriwayatkan dari An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-arsi arba'a raka'atin yafsilu bainahunna bit-taslimi 'ala al-malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Terjemah maknanya kira-kira dari Ali radhiyallahu an, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melakukan salat sunat 4 rakaat sebelum asar, qabla al-asar. Jadi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, ada kata kana yang dihubungkan dengan fi'il mudhari yusalli, itu menunjukkan bahwa salat yang beliau lakukan itu sering beliau lakukan. Nah, yusalli qabla al-asri, sebelum asar, arba'a raka'atin, 4 rakaat. Dalam riwayat juga disebutkan kadang beliau melakukan 2 rakaat. Tapi ini bukan suatu pertentangan, karena kadang beliau melakukan sholat sunat sebelum asar itu 4 rakaat, dan ini yang lebih sering. Kadang beliau melakukan 2 rakaat. Kadang memang beliau tidak melakukan. Tapi yang paling utama antara memilih 4, 2 dan tidak melakukan, yang paling sering beliau lakukan adalah melaksanakan sholat sunat 4 rakaat sebelum asar. Walaupun pernah tidak melakukan. Seperti ketika suatu kali datang Bani Tamim bertamu ke rumah Rasul dengan beberapa urusan, lalu beliau tidak sempat melaksanakan sholat sunat muakkadah setelah zuhur karena menyambut tamu tadi. Kemudian beliau melaksanakan sholat sunnah muakkadah ba'da zuhur, itu setelah asar. Berarti beliau tidak melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, lalu apa yang beliau lakukan ketika melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum asar itu? Yafsilu bainahunna bitaslim. Beliau memisahkan sholat 4 rakaat itu dengan salam. Artinya 2 rakaat beliau salam, 2 rakaat beliau salam. Tapi dalam pandangan ulama fikih, juga boleh melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum asar itu sekaligus 4 rakaat dengan 1 salam. Tapi beliau memisahkannya dalam hadis ini 2 rakaat 1 salam, kemudian lanjut 2 rakaat 1 salam lagi. Kemudian bitaslim alal malaikatil muqarrabin, beliau mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan, itu niatnya mengucapkan salam untuk malaikat-malaikat muqarrabin, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Kemudian wa man tabi'ahum
minal muslimina wal mu'minin, dan salam beliau juga ditujukan untuk kaum muslimin dan mukminin yang mengikuti mereka. Artinya orang-orang muslim, orang-orang mukmin setelah masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu niat salamnya. Maka ketika kita sholat apapun, sholat sendirian, sholat berjamaah, ucapkan salam ke kanan dan ke kiri, itu niatnya mengucapkan salam kepada malaikat baik dan juga kepada manusia yang berada di sebelah kanan kiri kita, walaupun tak ada orang. Tapi kan itu jangkauannya luas. Semua orang yang berada di sebelah kanan kiri kita, kita niatkan kita mengucapkan salam untuk mereka. Malaikat yang menjaga, yang ada di depan dan di belakang kita, karena semua kita pasti ada penjaga dari malaikatnya, kita ucapkan salam kepada mereka. Nah, makna hadis Rasul mengucapkan salam kepada malaikat ini itu dikuatkan oleh hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, kami pernah sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada Jibril, kepada Mikail, dan kepada bulan yang dia sebut, dan kepada kaum muslimin, mukminin yang berada di sebelah kiri dan kanan, dan kepada siapapun. Jadi selagi kita muslim, mukmin, kita mendapatkan salam semua umat Islam yang sholat. Nah, itu luar biasanya keutamaannya umat Islam ini. Walaupun kita sedang tidur, tapi ada orang yang sholat mengucapkan salam, kita dapat salamnya orang yang sholat itu. Ini menunjukkan betapa orang-orang mukmin, orang muslim itu satu dengan yang lain adalah bersaudara. Kita satu bersaudara. Lalu, apalagi yang menjadi keutamaan melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar? Dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rahimallahu ra'an, semoga Allah memberikan rahmat, shalla arba'an qabla al-asr, semoga Allah berikan rahmat kepada orang yang melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar. Rahmat itu yang paling selalu kita butuhkan, baik dalam kehidupan dunia apalagi di akhirat kelak. Dalam hadis lain disebutkan bahwa tidak satu pun orang-orang akan masuk surga karena amalnya. Tidak. Bahkan sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Saya juga tidak. Artinya Rasul seluruh kaum muslimin tidak masuk surga karena amalnya, tapi karena apa? Karena Allah lingkupi dia dengan rahmatnya. Maka di antara mendapatkan rahmat itu melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis tentang manusia masuk surga bukan karena amal tapi karena rahmat, tak mungkin mendapatkan rahmat Allah kalau tidak beramal. Amal soleh itulah yang akan mengundang rahmat Allah kepada orang-orang beriman. Kalau tak sholat, bagaimana rahmat bisa datang? Lalu dalam hadis lain juga disebutkan bahwa man shalla 4 raka'atin qabla al-asr lam tamassahu an-nar. Ini yang satu luar biasa. Apa kata Rasulullah? Siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, lam tamassahu an-nar, maka api neraka tidak akan pernah menyentuhnya. Kenapa bukan sholat asar yang disebut? Karena biasanya kalau orang sudah melaksanakan sholat sunat 4 rakaat apalagi, atau minimal 2 rakaat sebelum asar, asarnya sudah pasti. Tak mungkin ada orang setelah sholat sunat 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar, ketika dikumandangkan iqamah mau sholat asar dia pulang, tak mungkin. Pasti dia melaksanakan sholat asar berjamaah. Dan dari 5 sholat fardu yang paling
yang ada dalam setiap hari dan malam itu, kebanyakan ulama menilai dari 5 sholat fardu itu, sholat yang paling utama itu adalah sholat asar. Walaupun ada beda pendapat. Sebagian mengatakan sholat yang paling utama adalah sholat subuh, baru sholat asar. Tapi sebagian lagi mengatakan sholat fardu dari yang 5 yang paling utama itu adalah sholat asar. Apa sebab? Karena ada perintah khusus di dalam surah Al-Baqarah untuk melaksanakan sholat asar. Hafizu ala salawati dan sholat wusta, sholatul wusta. Jagalah sholat-sholat kalian. Allah khususkan lagi, jaga sholat wusta. Wusta itu maksudnya sholat asar. Subuh, zuhur, pertengahannya asar, maghrib, isya. Maka namanya sholat wusta. Dan itu sepakat semua ulama, maksud dari sholat wusta itu adalah sholat asar. Karena ada ayat inilah, maka banyak ulama yang berpendapat dari 5 sholat fardu itu yang paling mulia, yang paling besar keutamaannya adalah sholat asar. Maka jangan sampai tinggalkan, sesibuk apapun kita bekerja di luar rumah, usahakan jangan tinggalkan sholat asar secara berjamaah. Nah, jadi yang sholat sunat 4 rakaat sebelum asar tidak akan disentuh oleh api neraka. Dalam hadis lain lagi, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jam Al-Awsat. Imam At-Tabrani itu punya 3 kitab Mu'jam. Ada Mu'jam Al-Kabir, ada Mu'jam Al-Awsat, ada Mu'jam As-Saghir. Dia katakan, hadis siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum asar, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Inilah luar biasanya 4 rakaat sunat ghairu muakkadah sebelum sholat asar. Nah, maka usahakanlah sempatkan waktu, luangkan waktu untuk mengerjakannya. Jangan tunggu waktu luang. Kan kebanyakan kita berpikir ini kan cuma sholat sunat. Kalau ada waktu luang kerjakan, kalau tidak kan tidak apa-apa. Itu sebetulnya kurang tepat. Seharusnya bukan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Luangkan waktu, sediakan waktu memang untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah. Kalau tidak meluangkan waktu, kebanyakan tidak akan atau sangat jarang untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Demikianlah Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.